penjelasan makrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada yang sering mendengarkan kajian tasawuf Abdul Hadis bin Abdul Latif. Saya doakan semoga mendapatkan ilmu yang sama. Sebenarnya kajian ini mengumpulkan apa-apa yang menjadi keanehan dalam diri, mengingat pada waktu pertama mimpi, suara tanpa wujudnya, beberapa pepohonan memberitahu akan adanya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, begini cerita mimpinya. Namun awalnya ketika sholat Jumatan di Masjid Silaturahmi, menyatukan telapak tangan kanan dan kiri, di situ ada yang mengatakan itulah yang kau cari yang selama ini, yang ternyata bahwa jasad ini adalah salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diturunkan Adam dan Hawa ke bumi. Sekarang mimpinya tiba-tiba terdengar suara yang jelas tetapi dalam tidur. Siapa aku ini? Seperti sinar cahaya dan terdengar suara kun fayakun. Lalu ada jawaban, yaitu adalah suaraku yang pertama kali menciptakanmu. Mengapa aku sama? Ya memang sama, tetapi engkau tidak dapat menciptakan sesuatu. Siapa engkau wahai cahaya? Aku adalah cahaya di atas cahaya dan kau adalah cahaya sempurna yang dapat menciptakan sesuatu dari yang aku ciptakan di lain waktu. Dan engkau itu siapa? Aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kau adalah Ahmad. Mari kita kembali kepadaku, apakah bisa masuk ke jasadmu? Bagi aku tidak ada kesulitan, lalu kembali dalam jasadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu saya terbangun. Dan dengan tidak disangka-sangka terbacanya Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 35 dan Quran Surat Al-Araf 7 ayat 19, artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah dekati pohon ini, nanti termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan berbuat suatu godaan terhadap Adam dan Hawa untuk mendekatinya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang kekal dalam surga. Disinilah kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa terkena rayuan setan. Lalu Adam diambillah rohnya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rohnya Ahmad ke dalam jasad Adam ke sebelah kiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke sebelah kanan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan mengatakan kun fayakun satu persatu. Pertama matahari, batu. Mereka berdua saling pamer ilmunya sehingga perkelahianlah terjadi sehingga batu hancur, dan Allah menciptakan lagi angin. Wahai angin, pisahkanlah mereka. Angin pun kewalahan, lalu Allah pun menciptakan lagi, yaitu air. Kini air pun kewalahan karena dahsyatnya sama-sama kuat. Wahai Allah, mereka sepertinya sulit untuk didamaikan, yaitulah ilmuku yang sama-sama kuat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kun fayakun, menciptakan langit. Kenapa aku seperti ini? Wahai langit, kau aku perintahkan menutup mereka yang sedang ribut bertengkar. Wahai Allah, bagaimana aku langit bisa menutupnya? Lakukan, sebut asmaku bismillah. Lalu langit mengatakan apa yang diperintah, lalu semuanya tertutup dalam genggaman langit. Wahai Allah, mereka masih bertengkar mengadu kesaktian engkau yang diberikan kepada masing-masing benda tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Mursalat 77 ayat 35, artinya, inilah hari saat mereka tidak dapat bicara. An-Nana 78 ayat 37, artinya, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti bahwa mereka masih bisa berbicara. Antara matahari, air, angin, bebatuan yang menjadi galaksi di angkasa itu terjaga oleh langit. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir menciptakan roh dari asmanya. Kalau seandainya menciptakan bersamaan, tentunya roh akan hancur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui di mana roh tersebut terbagi. Roh yang ada di bumi yaitu roh alam hijau, roh yang berada di air dan di air laut, roh yang berkaki 2, 4, 6 berkaki 2 bersayap dan tanpa sayap yaitu manusia, dan roh jasadnya tanpa kaki. Nah, disinilah keberuntungan bagi umat manusia yang diciptakan dengan lengkap atau sempurna, yang dilengkapi akal dan pikiran yang cerdas agar supaya berpikir siapa yang menciptakan dirinya. Sekarang kita kembali pada penjelasan makrifat. Di sini saya Abdul Hadis bin Abdul Latif kadang bertanya kepada diri sendiri, mengapa seluruh alam seperti pepohonan hingga dedaunannya itu seolah memberikan sesuatu yang perlu disampaikan kepada saya melalui baik pembicaraan kepada nurani. Seperti dulu tahun 1991 di hutan, saya bertanya kepada Allah,
sholat kepada engkau. Ternyata seketika menjawabnya, muka saya sepertinya ditampar daun dengan tidak disengaja. Terbukti bahwa daun itu semuanya menunduk. Lalu saya tanya bagaimana sholatnya sambil tiduran. Lalu ketika makan dan di situ melihat adanya sayuran lengkap dengan lauknya. Dengan suara dalam kolbu, itulah jasadmu yang kau makan. Serta mengikuti sholat dengan tidak sengaja air mata menetes sambil makan. Kemudian daun singkong, pohon pisang, pohon randu atau pohon kapuk, bawang merah dan bawang putih, bahkan pohon yang ada di neraka pun menampakkan wujudnya. Wahai insan, sesungguhnya aku alam akan memberitahukan kepada kalian bahwasanya ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada aku. Alam petunjuk atau nasihat untuk kalian dipahami berupa nasihat menuju surga, namun keburu Allah Subhanahu wa Ta'ala membisukan semua ciptaannya, jadi aku alam tidak sempat menyampaikannya kepada manusia. Namun aku alam menyampaikannya dengan cara mereka melalui pandang, memegang, dan pendengaran. Dan kini hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif merasakan sesuatu yang sulit untuk orang-orang mempercayai tentang keanehan, seolah setiap benda-benda yang tidak bergerak itu bisa berbicara hanya melalui nurani semata. Di mana saya Abdul Hadis bin Abdul Latif ketika memetik daun singkong untuk dimakan, seolah daun tersebut berkata, coba perhatikan aku daun singkong, yang ternyata itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dihayati, yaitu petunjuk waktu sholat dan rukun Islam yang daunnya 5 helai dan yang 6 helai itu adalah rukun iman. Lalu seolah ada yang mengatakan, coba sama atau tidak dengan salah satu tangan, ada berapa persendian yang ada pada tangan, itulah tuntunan sholat. Dan begitu juga kata bawang merah, wahai umat beragama, jagalah imanmu dan janganlah iman dan Islammu setipis kulitku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana iblis, setan dan jin itu musuh dari mulai Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini musuh kalian, sebagaimana surat Yasin 60. Dan bawang putih pun menyampaikan, mengapa wahai manusia aku bawang putih diciptakan seperti ini, besar kecil menyatu dan berkumpul. Ini menunjukkan umat Islam itu seperti aku, bawang putih harus bersatu dan bersih lahir batin, maka ikutilah aku. Pohon pisang, aku pun akan memberikan contoh. Kalau kalian umat Islam, lihatlah aku, kalian jantungnya tersimpan dalam dada, sedangkan aku pisang jantung hatinya di luar. Coba renungkan begini rahasianya, kalian manusia itu jantung hatinya tertutup dalam dada, sedangkan aku terlihat oleh semua manusia. Dan lihatlah bila jantung mulai terbuka, apa yang dilihatnya? Yang ternyata bunga. Lalu siapa yang datang? Yang ternyata kumbang untuk menghisap madu. Artinya kita harus terbuka dalam segala hal dan berikanlah sesuatu yang bermanfaat bagi yang mendatanginya. Begitu juga buahnya, bila tahu dan masak dikupas itu ada garisnya, ada yang 4 dan 5, artinya ada suatu kenikmatan. Hadapkan kepada yang 4 dan laksanakan yang 5 waktu, yaitu sholat. Pohon randu atau pohon kapuk, wahai manusia, ingat di dunia ini tidak seperti di surga, maka aku buatkanlah buahku, jadikanlah sebagai ganjal kepalamu dan tidurmu, agar kalian dapat tidur nikmat walaupun sedikit nikmat tidurmu. Intinya apa-apa yang diciptakan dititipkannya saat penyembuh atau obat untuk umat manusia. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pohon kaktus dan lidah mertua serta pandan berduri tajam engkau ciptakan, tidak diberikan tanda-tanda kalimat tauhid. Aku rela engkau ciptakan aku walaupun aku dihidupkan di muka bumi. Hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif mengerti setiap perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala diadakan atau diperlihatkan bendanya atau jasadnya.